Baik, puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom umat Tuhan. Semua ibu bersuka cita pagi hari, lambaikan tanganmu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya kami semua datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan pagi hari ini. Amin. Karena itu siapkan hatimu. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa segenap persembahanmu dalam hadirat Tuhan. Bawa segenap hidupmu dalam hadirat Tuhan. Biarlah kasih-Nya, lawatannya, kemuliaannya membaharui setiap hati kami, melingkupi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Kau terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Selamanya Kau megang, Kau ajaib Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Agungkan kebesarannya, agungkan Dia Raja yang layak, Dia Raja yang layak terima sembah. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi, sinar, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama nyanyikan pujian di hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Yeah. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ulangi pujian ini sekali lagi. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan nyanyikan pujian ini. Yeay, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Yeah. Ku ingin tetap di sini
lebih lagi di hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu tetap di sini. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu jamahan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kau pun Allah yang selalu setia. Kau yang merancangkan kehidupan kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Dengan iman katakan Yesus kami, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi dengan segenap hatimu, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Tiada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia kecewakan, tak pernah Dia mengecewakan.
segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat, tetap setia bersama Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kami. Haleluya, oh yeah, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan, tetap menjaga hadirat Tuhan. Haleluya. Kami datang kepada Engkau dengan penuh kerinduan. Kami datang kepada Engkau dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ini setiap kami yang ada di hadirat-Mu. Ini setiap hati-hati yang menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi merasakan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, urapan-Mu melawat setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan merasakan jamahan kasih-Mu, merasakan pelukan-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat setiap kami Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bebaskan tubuh dan jiwa roh kami. Malah ketika kami ada di hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dan melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah ini Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap bekerja menjamah setiap hati-hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir, biarlah berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, baik, puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Berikan salam kepada samping kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Yeay. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hadirat Tuhan, katakan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya keselama-lamanya, selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sama-sama umat Tuhan, mari masuk di gerbangnya. Yeay, katakan pujian ini. Mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan, sama-sama katakan
Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita Allah yang luar biasa, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Berikan tos ke samping kiri kanan dan katakan, Tuhan baik, Tuhan baik selama-lamanya. Haleluya. Yeay. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Yeay. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala. Yeay. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur, yeah. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolmu tinggi-tinggi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeay, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, silakan duduk kembali umat Tuhan. Dialah yang baik. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini hati setiap kami Bapa, yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu suara manis-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap hati-hati yang mendengarkan. Nasihati kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih dari itu, kuatkan setiap kami. Hati kami benar-benar rindu kepada Engkau. Kami benar-benar mencintai Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Haleluya. Oh. Yesus, namamu
kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah. Ulangi pujian ini sekali lagi dari awal. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, yes, ku cinta padamu, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenang, biarlah seluruh hidupku, biarlah seluruh berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk berbuat bakti kepadamu pada pagi hari ini. Hari ini hari Sabat, hari perhentian, hari besar Tuhan. Dan bukan saja kami di sini, tapi di kolong langit ini, semua orang percaya sedang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami di sini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu yang sebagai saluran berkat, hamba dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Dan semua kami akan mengikuti. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus itu akan menolong kami. Roh hikmat, roh akal budi, roh pengertian itu akan menolong kami, sehingga kami menangkap, mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan saja kami dengar, kami mengerti, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat satu oknum yang tidak suka kalau kami dengar firman Tuhan, apalagi kami mau melakukannya. Kami sepakat, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala tipu dayanya kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dengan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu ada di tempat ini. Dari awal sehingga akhir pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus pimpin tuntun kami. Bersabdalah, kami siap diberkati hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Haleluya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perkenankan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini.
dalam ibadah kita pada pagi hari ini, baik yang ada di pastori, yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita tidak dilarang untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah. Amin. Jadi ibadah di rumah itu diizinkan oleh pemerintah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita dalam ibadah pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu biar kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-6, kami buka bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-6, kami baca bersama-sama ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saudara bisa baca di rumah sebentar. Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia ialah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Kebenaran firman Tuhan ini saudara diberkati Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa Paulus berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam hal apapun jangan memberi sebab orang tersandung. Dalam keadaan sukar sulit seperti apapun jangan memberi sebab orang tersandung. Tujuannya ialah kata firman Tuhan supaya jangan sampai pelayanan kami dicela. Amin. Jangan sampai orang berkata, "Oh, pelayanannya luar biasa, pimpin pujian hebat, main musik hebat, khotbah hebat, semua hebat, melakukan mujizat, tetapi dia tidak menjadi berkat." Karena apa saudara yang berkati Tuhan? Karena saya mau berbicara dari tema ini. Melayani Tuhan harus sabar. Melayani Tuhan harus sabar. Banyak orang tidak menjadi berkat. Banyak orang pelayanannya dicela karena hanya hal sepele. Hanya satu hal, yaitu tidak sabar, tidak menguasai diri. Ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Paulus berkata bahwa sebaliknya kami tidak memberi sebab orang tersandung dalam kesukaran apapun, dalam hal lapar, dalam hal kedinginan, dalam hal haus, dalam hal penderitaan apapun, kekurangan seperti apapun. Paulus berkata kami tidak memberi sebab orang tersandung. Karena apa? Karena Paulus sabar. Sehingga pada akhirnya seperti minggu lalu kita baca kebenaran firman Tuhan, Paulus berkata, ikutilah teladanku. Dan minggu lalu saya berbicara dari tema jadi teladan. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk itu hanya 3 hal saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Dari kebenaran dari tema khotbah saya, melayani Tuhan harus sabar. Tidak ada alasan untuk tidak sabar. Karena kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, apabila kamu dicobai, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan kalau kamu dicobai, maka Tuhan akan beri kekuatan sehingga kamu sanggup menahannya. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, melayani Tuhan harus sabar. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan buat kami pada pagi hari ini, Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya
sampai sekarang. Alasan mengapa melayani Tuhan harus sabar. Alasan mengapa anak Tuhan, hamba Tuhan harus sabar. Apalagi sebagai hamba Tuhan harus menguasai diri. Apapun alasannya. Mungkin ada yang berkata saya darah tinggi. Ada yang mungkin berkata kebiasaan saya dari dulu sudah sering marah-marah. Saudara berkata Tuhan, kalau sudah melayani Tuhan, kalau sudah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksinya, tidak ada alasan untuk tidak sabar. Karena apa? Hal yang pertama saya mau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Alasan mengapa kami harus sabar. Karena kita hamba Tuhan yang memberi berkat. Yang menjadi berkat. Ayat ini berkata bahwa pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya. Hamba Tuhan bertugas untuk memberi berkat. Bagaimana saudara yang diberkati Tuhan kalau hamba Tuhan tidak sabar? Kalau hamba Tuhan tidak sabar, berarti dia bisa pilih muka. Mungkin dia mau kasih berkat buat ini, dia bilang, oh dia tidak setia, biar kasih buat lain. Jadi dia suka dengan sapa, dia kasih di situ terus. Walaupun orang itu sudah diberkati. Karena apa? Tidak sabar. Mungkin dia mau bagi berkat, tiba-tiba oh ini orang tidak setia. Oh ini orang kurang senang dengan saya. Oh dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Tetapi kalau dia sabar, dia pasti tidak pilih muka. Dia pasti tidak memilih kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Amin. Nah, saudara ini berkati Tuhan. Jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan harus sabar. Karena kata firman Tuhan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang memberi berkat, yang membagi berkat. Nah bagaimana kalau yang membagi berkat itu tidak adil? Mungkin dikasih yang lain punya lebih banyak, yang lain punya lebih sedikit. Ya, atau seperti tadi, ya, siapa yang akrab dengan dia, siapa yang baik dengan dia, oh itu dia perhatikan terus. Ya. Dia terus diperhatikan, yang lain ya terserah. Nah, saudara diberkati Tuhan, sekali lagi melayani Tuhan harus sabar. Yang kedua, alasan mengapa harus sabar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, hamba Tuhan itu penjaga jiwa. Hamba Tuhan itu yang menjaga nyawa. Nah, bagaimana saudara kalau hamba Tuhan tidak sabar, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit darah tinggi, sedikit-sedikit darah los. Apa yang terjadi kalau hamba Tuhan tidak sabar? Mungkin jemaat datang terlambat, terkutuklah engkau. Ya. Ada jemaat yang belum bertobat sungguh-sungguh, terkutuklah engkau. Ada jemaat yang tidak setia, yang tidak bertobat sungguh-sungguh, yang suka melawan. Tidak diberkati. Tetapi saudara berkati Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap kita pelayan Tuhan harus sabar, harus menguasai diri. Sekali lagi, tidak ada alasan atau masalah apapun yang membuat kita mengatakan saya tidak sabar lagi. Dia sudah keterlaluan, dia sudah berulang-ulang. Harus sabar. Melayani Tuhan harus sabar. Karena kita menjaga nyawa. Saudara bayangkan, polisi, tentara jaga fisik. Saja kalau mereka piket, mereka tidak tidur sampai pagi. Nah bagaimana dengan kami hamba Tuhan? Kalau kami tidak sabar, kalau kami tidak menguasai diri. Sekali lagi, melayani Tuhan harus sabar. Karena kami menjaga jiwa. Kalau tidak sabar, bisa saja hal-hal yang fatal terjadi. Kalau tidak setia, doa serahkan saja. Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, doa serahkan. Karena tidak sabar. Daripada hidup bikin kacau, bikin kepala sakit, tiap hari urus hanya dia, bergumul berdoa hanya dia, lebih baik doa serahkan. Seperti yang saudara pernah dengar kesaksian. Satu keluarga, ya, orang tua mereka, mama mereka sakit, sudah bertahun-tahun. Akhirnya suatu saat mereka panggil hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan tanya, beban apa yang perlu kita doakan? Mereka bilang, apa kami minta supaya doa serahkan mam tua.
Karena Mama Tuhan sudah sakit, sudah berulang-ulang, ya sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Jadi kami minta supaya Bapak doa serahkan. Terus ini hamba Tuhan bela apa? Seandainya waktu kamu masih kecil, kamu sakit, kamu menangis tiap hari, kamu peleset tiap hari, sakit tiap hari. Terus Papa Mama panggil hamba Tuhan datang, mari serahkan ini anak. Ini anak peleset tiap hari, sakit tiap hari. Saudara bisa bayangkan. Ya. Nah saudara, karena memang saya pernah melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri, ada hamba Tuhan yang kutuk jemaat dari mimbar. Karena waktu dia khotbah, karena memang waktu itu mereka punya masalah. Saya hadir waktu itu, mereka punya masalah. Karena tidak diselesaikan, hamba Tuhan ini khotbah hari Minggu. Sementara khotbah, karena memang di antara mereka tidak beres, sehingga firman apapun yang disampaikan pasti bilang singgung dia. Ya. Akhirnya hamba Tuhan ini sementara khotbah, ini jemaat berdiri dari belakang, stop, berhenti. Khotbah apa? Kepala turun kaki naik, kepala turun kaki naik. Apa kata hamba Tuhan dari mimbar? Terkutuklah engkau. Hamba Tuhan berkata demikian dari mimbar, terkutuklah engkau. Ini karena apa saudara? Karena tidak sabar. Ya. Karena tidak menguasai diri. Sekali lagi, melayani Tuhan harus sabar. Kalau saya sudah ada berkati Tuhan, saya punya prinsip, kalau ada jemaat yang tidak setia, itu salah saya. Kalau ada jemaat yang tidak diberkati, itu salah saya. Kalau ada jemaat yang tidak bertobat sungguh-sungguh, itu salah saya. Karena saya sebagai gembala, karena saya sebagai hamba Tuhan, saya yang melayani, saya yang mendoakan dia, saya yang membimbing dia. Dan kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh, kalau dia tidak setia, itu salah saya. Karena tugas saya sebagai gembala, di mana ada domba, di situ ada gembala. Amin. Kalau ada jemaat yang sakit-sakitan, itu salah saya. Karena tugas saya, kata firman Tuhan, menjaga nyawa dan memberi berkat. Mungkin saya kurang memberi dia makan. Mungkin saya kurang membimbing dia. Saya kurang mendoakan dia. Maka puji Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya, kalau ibadah, pintu rumah ditutup. Semua kecil besar. Setia sampai melahirkan. Setelah umur 2 minggu, setia lagi. Tidak ada alasan. Jadi saudara ini berkati Tuhan. Sekali lagi, bahwa alasan mengapa hamba Tuhan, orang percaya Tuhan harus sabar. Karena kita yang memberi berkat. Karena kita yang menjaga nyawa. Hal yang kedua dari khotbah saya pada pagi hari ini, melayani Tuhan harus sabar. Kami baca 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sabar dalam hal apa? Yang kedua, sabar dalam hal menderita. Sabar dalam hal kesesakan. Paulus berkata, setiap hari kami ada masalah, setiap hari ada tantangan. Mau haus, lapar, dingin, panas, terlalu banyak masalah. Tiada hari tanpa masalah. Tapi Paulus berkata, kami sabar. Mengapa? Supaya jangan menjadi batu sandungan. Mengapa? Supaya kami tetap menjadi teladan. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, banyak hamba Tuhan hari-hari ini pantang mundur sekalipun pedang, pantang mundur sekalipun penjara. Tidak pernah mundur, tetapi hanya dengan masalah sepele dia mundur. Hanya dengan masalah-masalah yang kecil dia mundur. Apalagi hamba Tuhan suka tersinggung. Setiap kami ada pada pagi hari ini, saudara yang berkati Tuhan, mari kami belajar untuk menguasai diri. Apapun yang terjadi kami harus sabar. Apalagi dalam masa-masa kesesakan seperti ini. Tidak kerja sementara tiap hari makan stabil. Biasanya kalau kita kerja sibuk, jarang
ya baru makan. Pokoknya makan pagi, siang, malam. Tapi kalau di rumah pagi sampai malam itu satu hari makan bisa sampai 5-6 kali. Karena tidak ada kerjaan, nonton, lapar, makan, tidur, bangun, makan. Ya. Sehingga ada kesesakan, ada kekurangan sana sini. Tapi firman Tuhan berkata sabar. Ya. Paulus berkata kami sabar. Dalam ayat yang kelima, ayat yang ketiga, 4 bacaan kita yang pertama diberkatakan firman Tuhan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dan seterusnya. Masalah apapun harus sabar. Masalah apapun tidak ada alasan untuk tidak sabar. Karena hamba-hamba Tuhan sabar, makanya ada kita hari ini. Kita bertobat, kita kenal kebenaran. Amin. Kalau mereka tidak sabar, mungkin kita tidak ada hari ini. Tapi walaupun kita melawan, kita tidak bertobat, mereka tetap sabar, mendoakan kita, membimbing kita, dan hari ini kita jadi seperti ini. Amin. Saya pernah, dalam hal kesabaran, saya pernah kunjungi satu keluarga, dan memang sering-sering, kadang hampir tiap minggu, kadang 1 minggu 2 kali. Karena mereka punya masalah serius dan sering mereka minta dukungan doa. Setelah mereka sudah sembuh, setelah mereka sudah diberkati, saya datang pagi-pagi, saya muncul. Mereka bilang begini, hai kita punya gembala ini, pakai sendal jepit, jalan kaki lagi, kita malu dengan tetangga. Nanti tetangga bilang apa? Kalau dulu masih susah, dulu masih sakit-sakit, dulu belum diberkati, tidak apa-apa. Ya. Saya pakai sendal jepit, muncul tidak apa-apa. Tapi sudah sehat, sudah mulai diberkati, saya muncul dengan sendal jepit. Karena memang ada hanya itu. Waktu itu. Dia bilang, aduh ini kita punya gembala model begini, pakai sendal jepit, jalan kaki lagi, malu dengan tetangga. Saya tidak tersinggung, saya sabar, saya tidak kurang hati. Saya pasti anggap itu hal yang baik, itu positif, supaya saya memperbaiki penampilan. Minggu berikut saya datang, saya pakai sepatu, saya sisip, rapi. Pagi-pagi saya muncul. Waktu saya muncul, apa yang dikatakan? Aduh kita punya gembala, sudah pakai sepatu lagi, sudah sisip lagi, rapi-rapi, baru jalan kaki. Aduh malu dengan tetangga. Ya. Jalan kaki keringat-keringat, malu dengan tetangga. Saya pikir, oh baik juga. Ya. Minggu berikut saya datang, ini saudara saya mau dihadiri Tuhan, bukan karang-karang. Ini nyata, saya alami. Minggu berikut saya datang lagi, saya pakai pakaian rapi, pakai sepatu, saya naik ojek, turun langsung di depan pintu. Saya turun, pas motor betik, kembali, ojek kembali. Saya selom, saya masuk. Apa yang dibilang? Aduh, waktu saya mulai belajar naik ojek ini, kolektor nggak habis. Padahal saudara tahu ibadah itu, kalau kita ibadah persembahan kadang 2.000, kadang 1.000, paling naik itu 6.000. Oh ya. Saudara kalau tidak sabar seperti hamba Tuhan tadi, terkutuklah engkau. Ya. Saudara memang itu bukan kenyataan, bukan fiktif, bukan cerita, tetapi ini kenyataan saya alami. Ya. Tapi Tuhan tolong saya tetap sabar. Saya datang lagi. Hari ini mereka menjadi pelayan Tuhan. Hari ini mereka setia melayani Tuhan. Bahkan mereka memberkati banyak orang, menyelamatkan banyak jiwa lewat pelayanan mereka. Sabar. Ya. Saudara ini berkati Tuhan, sabar dalam penderitaan. Terkadang bukan saja hanya sabar, ya menderita karena kekurangan, karena masalah, tetapi di dalam batin, ya. Sama seperti tadi, kalau kita tidak sabar kita dengar saudara telinga panas, rasa-rasanya ya, seperti tadi dari mimbar atau pulang berlutut menangis, terkutuklah engkau. Ya. Saudara sekali lagi, satu kali kami bergumul, itu tahun 2007. Kami bergumul karena kami gereja kecil, persembahan waktu itu sudah belasan ribu. Bisa sampai 16.000, tapi waktu itu kami harus mau ikut rapat di Kupang.
kami harus tanggung 5 hamba Tuhan, 5 pendeta waktu itu. Jadi gereja kecil, bayangkan persembahan belasan ribu, tetapi harus tanggung 5 hamba Tuhan ke Kupang, makan di Niki-Niki. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka sudah setia, mereka sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kasih kami berkat lebih supaya kami bisa tanggung mereka punya transportasi, supaya kami bisa kasih mereka makan di Niki-Niki. Akhirnya saudara, hari Minggunya ada seorang anak Tuhan, jemaat dari gereja lain datang memberkati kami. Saudara, waktu persembahan dijalankan, dia maju di depan dan dia taruh perpuluhan. Saya lihat amplopnya besar, tebal. Saya dalam hati, yes, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah jawab doa kami. Kami sudah bisa kasih makan hamba-hamba Tuhan. Kami sudah bisa bayar mereka punya transport. Kami rapat di Kupang. Pulang sampai di rumah, kami berdoa, terima kasih Tuhan, memberkati keluarga yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Waktu keluar dari kamar, ada yang berdiri di depan pintu. Shalom, selamat pagi. Ketawa-ketawa garuk kepala. Saya mari silahkan duduk. Bagaimana? Bapak tadi saya kasih salah. Saya kasih salah amplop. Yang saya kasih itu uang arisan. Perpuluhannya ada di sini. Sebelum ya, kalau itu ketemu dengan bendahara. Cari bendahara, ketemu dengan bendahara. Karena saya tidak tahu. Akhirnya saudara, diambil kembali. Ternyata yang dikasih tadi itu, kasih salah itu 400.000. Dia ganti dengan amplop yang baru 40.000. Arisan 400.000, perpuluhannya 40.000. Akhirnya saudara, waktu dia kembali, kami masuk di kamar lagi berdoa, terima kasih Tuhan, dia sudah ambil kembali dia punya perpuluhan. Ya. Kami sabar, kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Dan siangnya ada yang telepon, Bapak mau rapat di Kupang. Oh iya, nanti Bapak berapa orang? Kami 5 orang. Oh iya, nanti saya tanggung. Ya. Sabar. Saudara ini berkati Tuhan, kelihatannya sakit, rasanya mau memberontak, rasanya mau marah. Tapi kalau ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus menguasai kita, saya percaya kita pasti sabar. Siapapun tidak bisa, saya sendiri pun tidak sanggup untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi puji Tuhan, kami tidak rasa tergores sedikit pun, tidak kurang hati sedikit pun dengan mereka. Sampai hari ini, yang orang itu masih ada. Saya tidak sebut nama karena itu pelecehan. Kalau ada yang bilang saya bohong, nanti tanya bendahara. Bendahara itu, tapi bendahara jangan sebut nama. Bendahara itu Nona Rice, kasir Hoki Minimarket sekarang. Ya. Ada 2 yang agak yang besar, yang putih-putih tinggi-tinggi. Itu nanti tanya. Ya. Saudara ini berkati Tuhan, sekali lagi, kami sebagai hamba Tuhan harus sabar. Kebanyakan kami hanya bisa khotbah sabar, menguasai diri. Kami ajar jemaat harus sabar. Suami istri bertengkar, kami ajar mereka sabar. Anak-anak berkelahi, kami ajar mereka sabar. Saling memaafkan, menguasai diri. Tapi waktu giliran, karena kami tidak bisa melakukannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak menjadi berkat. Kami tidak menjadi teladan. Kami tidak sabar. Kami tidak menguasai diri. Paulus berkata, dalam hal apapun jangan memberi sebab orang tersandung. Amin. Dalam hal apapun jangan memberi sebab orang tersandung. Apalagi hanya masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan izinkan. Amin. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu cara bagaimana untuk menyelesaikan itu. Itu sebabnya belajar untuk menguasai diri. Yang terakhir, sabar sampai kapan? Kami baca dulu kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dikatakan firman Tuhan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sabar sampai Tuhan datang.
Bukan sabar sampai dapat laki, sabar sampai dapat bini, sabar sampai diberkati, sabar sampai sembuh, sabar sampai berhasil. Sabar sampai doa dijawab, tapi sabar sampai Tuhan datang. Amin. Sabar sampai sangkakala berbunyi. Apatah lagi situasi seperti ini, banyak hamba Tuhan tidak sabar. Akhirnya mulai cari kerja, mulai tinggalkan pelayanan karena katanya di rumah ya tidak ada pelayanan, tidak ada kerja. Saudara yang berkati Tuhan, saya percaya Tuhan bisa berikan kita hikmat bagaimana kita bisa melayani Tuhan dalam keadaan seperti ini, dalam situasi seperti ini. Puji Tuhan. Dalam persekutuan kita yang kecil, sampai hari ini sudah 12 orang yang diselamatkan. Ya. Beri diri dibaptis. Dalam situasi seperti ini, terhitung 29 Maret sampai dengan minggu lalu 3 Mei. Sudah 12 orang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Bilangan kerajaan Allah semakin bertambah. Mereka memang harus sabar. Tidak ada alasan untuk tidak sabar. Sekalipun dia jahat, sekalipun dia tidak setia, sekalipun dia tidak bertobat, itu tugas kami yang sudah bertobat. Karena kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Amin. Kami diberkati untuk memberkati. Kami ditolong untuk menolong. Kami yang sudah diselamatkan, itu tugas kami. Jangan saya sudah bersaksi ulang-ulang buat dia, saya sudah ajak dia ulang-ulang, saya sudah mendoakan dia bertahun-tahun, tapi dia tidak bertobat. Kesabaran mulai terkuras. Saudara yang diberkati Tuhan, sampai kapanpun harus tetap sabar. Kalau sekali lagi, karena hamba-hamba Tuhan mereka sabar, mereka menguasai diri, maka mereka terus membimbing kita, kita bisa jadi seperti ini. Kita beroleh keselamatan. Satu kali saya datang di satu keluarga. Saya datang sudah dekat, kurang lebih 20 meter. Karena mereka lihat saya, mereka tutup pintu. Saya mau balik, kebetulan rumah itu ada 3 kamar. Model kos, 3 kamar, kiri kanan ada orang lain dan mereka di tengah, keluarga di tengah. Jadi waktu saya mau kembali, kebetulan sore jam 5, dingin-dingin, jadi kalau mereka semua duduk di teras, ya di depan pintu. Tidak ada teras tapi di depan pintu. Jadi saya mau kembali, tetangga kiri kanan bilang, mereka ada. Saya bilang pintu tutup. Tetapi tetangga kiri kanan, maksudnya supaya saya kembali. Tapi tetangga kiri kanan bilang mereka ada. Saya maju dan saya ketok pintu, selamat sore. Terus tidak ada yang bergerak, saya mau pulang. Tetangga kiri kanan bilang mereka ada di dalam. Ya, ada di dalam rumah. Tapi saya ketuk-ketuk sampai mereka tidak buka, saya kembali. Saya pulang, bukan saya marah. Saya berdoa buat mereka. Satu kali lagi saya datang. Pas mau masuk pintu, kurang lebih tinggal 10 meter. Dari jalan mau masuk rumah kurang lebih 10 meter. Pas mereka lihat saya, suami istri. Suami lari keluar, di luar, ikut belakang. Istri lari masuk di kamar. Terus anak mereka ada 2. Laki-laki 2 masih kecil, 1 2 tahun, 1 4 tahun. Saya karena sudah di depan, jadi saya masuk, pintu terbuka, saya masuk, saya berdiri di pintu, saya tanya, Bapak, Mama, ini anak kecil 2 orang, mereka sudah besar-besar. Mereka bilang begini, oh Mama lari masuk di kamar, Bapak lari keluar di luar. Saudara, ini saya alami ya, bukan cerita dongeng, bukan cerita karang-karang. Ini saya alami. Jadi kalau orang cerita seperti tadi perpuluhan tadi bila orang ambil kembali, ini kejadian nyata, kisah nyata. Ya. Bukan fiktif, bukan asal cerita. Dan keluarga itu juga masih ada. Puji Tuhan, saya tidak tahu ya, tapi hari ini mereka masih setia. Jadi anaknya yang kecil-kecil mereka bilang, oh Bapak lari keluar di luar, Mama lari masuk di kamar. Akhirnya Mama keluar datang garuk-garuk kepala, sengaja bikin kasih siram rambut, garuk-garuk kepala. Ini anak dong, kita tidur dong, beribut. Ya. Ini kalau yang bersangkutan, kalau dia nonton atau sudah dia lihat, dia pasti ingat. Ya. Tapi memang
Memang itu kisah nyata. Kan memang saya tidak marah. Kan memang kata firman Tuhan, apa yang mereka buat mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu. Akhirnya Bapak sengaja ambil kapak bala kayu di luar. Kayu putih. Ya. Bala kayu di luar. Akhirnya anak-anak panggil, Bapak, Om datang, Bapak, Om pendoa datang. Ya. Datang saya berdoa ke mereka. Cerita-cerita doakan mereka dan saya pulang. Hari ini mereka jadi anak Tuhan. Hari ini mereka setia melayani Tuhan. Keluarga mereka diselamatkan, bapak diselamatkan, adik-adik diselamatkan. Mereka hari ini mereka setia melayani Tuhan. Mereka tidak di kota ini lagi, mereka sudah pindah. Ya. Tidak usah sebut nama karena itu pelecehan. Ya. Jadi saudara, kalau bicara tentang kesabaran, itu yang saya alami. Dan saya percaya kita semua punya kesaksian. Amin. Kita semua punya pengalaman pribadi tentang kesabaran. Tapi satu hal sekali lagi yang saya mau sampaikan buat kami, bahwa masalah tidak akan masalah kalau kami bilang tidak masalah. Sekalipun dia caci maki kami, sekalipun dia mengkhianati kami, sekalipun dia berbuat jahat terhadap kami, tetapi kalau kami bilang tidak masalah, tidak akan masalah. Dan itu terjadi kalau kami sabar. Tetapi masalah akan jadi masalah kalau kita bilang masalah. Waktu dia membuat dia tidak adil dengan kita, dia mengkhianati kita, kita balas atau kita tidak terima baik, jelas pasti masalah. Tetapi tidak ada masalah kalau kita bilang tidak masalah. Dan semua yang saya alami tadi saya berkata tidak masalah. Itu ujian kesabaran buat saya. Saya sudah ajar orang untuk sabar. Saya sudah berkhotbah untuk orang sabar. Dan kini giliran supaya Tuhan tahu, supaya orang tahu bahwa saya sabar, itu harus dites. Saya sudah ajar orang, saya harus diuji. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Waktu seperti itu saya bukan tidak alami hal seperti itu. Saya alami itu, tetapi saya pulang saya berdoa. Tuhan mampukan saya. Bagaimana caranya saya mencari jalan keluar? Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Tuhan tolong saya supaya saya sabar. Tuhan tolong saya supaya saya menguasai diri. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak perlu saya jadi hamba Tuhan yang besar. Tidak perlu Tuhan saya menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Cukup saya jadi hamba Tuhan yang rendah hati. Cukup saya jadi hamba Tuhan yang sabar, yang menguasai diri. Yang kalau saya omong orang dengar, bertobat, beri diri. Dan melayani Tuhan. Itu doa saya. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan berikan saya roh kesabaran. Tuhan berikan saya roh penguasaan diri. Dan ada seorang anak Tuhan, ada dua. Saya ketemu mereka dengar kesaksian firman Tuhan minggu lalu. Dua orang. Mereka bilang begini, "Wih Bapak, kalau seandainya kita semua dibawa dan masuk di arena itu, saya percaya pasti banyak yang gugur." Ya. Kita muncul baru tutup pintu. Ya, kita tidak tahu apa-apa, baru kasih duduk kita, baru sebuah serang kita. Anak-anak kecil yang kita ajar tahu berdoa, tahu tepuk tangan, dia bangun tunjuk-tunjuk kita punya muka. Kalau seandainya kita dibawa dan masuk arena itu, pasti banyak yang gugur. Ya. Dalam minggu ini saya ketemu dua orang. Ya. Dan memang saudara yang berkati Tuhan, kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, siapapun kita mau hamba Tuhan besar seperti apapun, pasti gugur. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, kalau Roh Kudus ada dalam kita, dia pasti memampukan kita. Amin. Oleh karena itu, saudara berkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi, melayani Tuhan harus sabar. Melayani Tuhan harus menguasai diri. Sekalipun susah, sekalipun semua serba tidak menentu, tetapi kasih Tuhan selalu setia. Hamba Tuhan harus sabar. Orang percaya harus sabar. Anak Tuhan harus sabar. Kami tundukkan kepala. Kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Melayani Tuhan harus sabar. Karena kami sebagai hamba Tuhan yang membagi berkat, yang memberi berkat demi nama Tuhan. Karena kami sebagai hamba Tuhan yang menjaga nyawa, dan kami diajar, dituntut, diharuskan untuk sabar. Yang kedua, sabar dalam hal menderita. Dalam hal apa kami sabar? Sabar dalam menderita, kesesakan, kekurangan, penderitaan apapun, kami harus sabar. Dan yang terakhir, sabar sampai Tuhan datang. Sabar sampai jiwa-jiwa diselamatkan. Sabar sampai mereka mengenal kebenaran. Dan terutama sabar sampai Maranatha.
Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Kami angkat pujian ini. Perkara apapun yang kami alami, masalah dan tantangan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan punya rencana. Salah satunya ialah menguji kesabaran kami, supaya kami sabar. Kami sabar karena melayani Tuhan harus sabar. Terima kasih Tuhan. Rencana Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang berdiri umat Tuhan yang ada di pastori maupun ada di rumah masing-masing. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Tetapi ku berserah kepada hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dari awal kami katakan bersama-sama pujian dalam segala perkara. Segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Haleluya. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Haleluya. Ku tak akan amin, amin. Ada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku haleluya. Tetapi ku berserah kepada hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya haleluya. Tak akan menyerah, amin, amin. Pada persoalan apapun, pada masalah apapun, pada tantangan apapun, haleluya. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Tetapi ku kepada kehendak-Mu Tuhan, kepada hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu pada pagi hari ini, yang ada di Pastori, yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun yang sementara mengikuti acara ini, ibadah ini, bahkan nanti yang akan mengikutinya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tolong kami sudah dengarkan firman-Mu, mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang sabar. Kami melayani Tuhan harus sabar, dan Tuhan tolong kami sehingga tidak ada dalih alasan apapun yang membuat kami tidak sabar, tetapi kami harus sabar. Kami harus menguasai diri sehingga pelayanan kami jangan sampai dicela, jangan sampai pelayanan kami dihujat orang. Tuhan menolong memberkati kami sehingga apapun yang terjadi kami menjadi berkat, kami menjadi teladan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, memperbuat kehidupan umat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Haleluya. Semua kami yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sukarela kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada setiap kami. Kiranya kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, mengingatkan kami, menasihatkan setiap kami untuk terus sabar untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sukarela kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang sudah siap untuk memberi, Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Maupun teman saudara sahabat kami yang belum sempat untuk memberi, ajarkan setiap kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan sukacita, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita dengan hati bersyukur. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Berdiri di hadirat Tuhan, ulangi pujian ini sekali lagi. Sama-sama nyanyikan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Ku memandang, ku mengangkat wajahku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih buat persembahan kita semua, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu yang kedua, bulan yang kelima, tahun 2020. Kita berdoa, Tuhan tolong bangsa kita sehingga wabah ini boleh cepat selesai, sehingga kita kembali beribadah seperti biasa. Banyak jiwa sementara menantikan lawatan Tuhan lewat kita. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, baik di pastori maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Kalau ada yang berulang tahun, bisa kasih informasi, kita berdoa bersama-sama, walaupun hanya lewat online atau hanya lewat telepon, apapun kita percaya kita bisa sama-sama untuk berdoa, kita bisa melayani Tuhan, mengucap surga pada Tuhan. Jangan hanya berdoa buat virus ini saja, tetapi juga berdoa dan berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah tidak lama lagi. Kita berdoa Tuhan tolong kita sehingga krisis ini jangan membuat kita untuk down, untuk dingin, tetapi kita tetap semangat. Amin. Kita tetap setia. Ibadah sepanjang minggu ini nanti kita berjalan sesuai dengan jadwal, nanti saya akan kirim nanti sebentar. Baik, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, kami angkat pujian ini, kami berdoa, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, kami angkat refnya saja. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu Allah yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur telah memberkati ibadah-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu, buat campur tangan-Mu, buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati, melindungi, menyelamatkan setiap umat-Mu sepanjang minggu ini. Dalam urusan pekerjaan mereka, pelayanan sepanjang minggu ini juga Tuhan berkati, Tuhan selamatkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Mari umat Tuhan yang berkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Adapun seluruh berkat ini diterima dengan sukacita hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
mampu sendiri.